Dua ya? Dua lagi. Vitamin Bu. Belum, buka. Udah sama cabenya ya? Ya? Udah. Ya. Jadi tempat panjenengan Purwakarta jaya dibuatan numata betah genah menah tumanina mungkin sahate ngahijikeun duduluran tangga cinta Purwakarta yang tahu ini Bupati Purwakarta ini. Tapi ini Bupati Purwakarta dalam Jawa tidak termasuk daerah Bupati Kawal. Yang pendiri Purwakarta itu tidak Bupati Kawal. Tapi beliau
Ini bupati pertamanya ini Pak Wali dari awal sampai akhir. katanya beliau. Gue nyari nengket dulu. Pas saya bilang kata jangan dibilang. Jangan diambil medsos. Kan nggak di situ. Tanpa digoreng sama netizen dulu. Kan cuma foto. Mau kena dari. Enggak, saya bisa. Dilarang mau apa? Kita di Purwakarta. Nah, kita sedang di Purwakarta dulu. Jadi setelah dari sini baru kita ke Purwakarta, Nusantara. Jadi semua tentang Purwakarta ada di sini. Ya, boleh. Mari kita dulu. Masuk. Ya. Ini masuk 5 menit. Boleh dipandu. Ini ada beberapa pandu kan ya. Oh ya. Agak sedikit ke kanan Ini Bang. Oke. Ini untuk pimpinan rombongan. Ayo, gitu. Pak Joni, Pak Dulo. Kami dulu. Nah, ini teman saya kepala di sini Pak Pengelola. Oh iya, ini beliau mau serah terima simbolik. Oh, jadi ini destinasi wisata. Padahal tadinya kalau next lah. Tapi view-nya bagus. View-nya bagus. Warnanya langsung. Itu pamannya. yang telah diselenggarakan di Kerajaan Majapahit tahun 1357 ketika Prabu Maharaja Raja Sunda Galuh mengantarkan putrinya Sriatitangka atau Purwakarta yang dilamar oleh Raja Majapahit Prabu Hayamuruk untuk menjadi permaisurinya. Raja Hayamuruk dari Majapahit telah dipertunangkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Asmi. Orang tua Hayamuruk yaitu Tribuana Tunggadewi diduga telah membuat Gajah Mada bertindak untuk membatalkan perkawinan tersebut dan memaksa agar dia ketahuan mau menjadi istri Hayamuruk dan dianggap sebagai anak. ada visualnya. Sri Garuda Maharaja sepeninggal Dewa Niskala tahta kerajaan yang bernama Sri Garuda Maharaja 1582 sampai 1521 yang berkedudukan di Pakuan Pajajaran. Ketika menerima tahta kerajaan Sunda di Kawali, Sri Garuda Maharaja telah berkuasa di Pakuan Pajajaran. Dengan demikian, kerajaan Sunda kembali dapat dipersatukan oleh Sri Garuda Maharaja. Dalam proses pada tahun 1533 Masehi yang dilakukan Sri Garuda Maharaja memberitakan bahwa dia merupakan raja yang telah berbuat banyak antara lain membangun jembatan, memperbaiki jalan, membuat hutan-hutan, membuat gunung-gunungan, dan membuat danau bernama
Talaga Rena Mahawijaya. Sejak kerajaan Sunda bernama Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal juga dengan nama Jaya Dewata. Pusat kekuasaannya di Papua Jaya sehingga dilakukan nasional terutama dari abad ke-11 seperti Babat Adius Pramusawa dan lainnya. Sebagai kerajaan ini ada kisah menarik di Purwakarta yang dinamakan dengan peristiwa Lakatara. Sri Baduga Maharaja sepeninggal Dewa Niskala tahta kerajaan Sunda dipimpin oleh putranya yang bernama Sri Baduga Maharaja. Sri berdarah yang terjadi pada saat setahun setelah Purwakarta terbentuk, dan peristiwa ini melibatkan sekitar kurang lebih 10.000 buruh tani yang memberontak kepada Belanda. Jadi mereka itu memang sengaja ditugaskan ya lebih tepatnya untuk mengelola kebun teh yang dikuasai oleh Belanda. Cuman karena memang hak-haknya tidak dipenuhi, alhasil mereka memberontak kepada Belanda dan terjadilah pertempuran yang dinamakan Ranca Derah. Kenapa dinamakan Ranca Derah? Karena memang darahnya itu menggenang sampai semata kaki. Karena yang dibantai itu adalah sekitar 10.000 orang, bukan 10.000 petani yang memberontak di daerah. Itu ada di Pondok Salam, Ibu. Ada namanya ada memang dinamakan Ranca Derah, dan itu adalah lokasi terjadinya peristiwa itu. Karena di kampung paling luas di Jawa Barat itu Ranca Derah. Gunung Burangrang itu kedua. Iya. Namanya perkebunan di Jawa Barat itu sini sebelum setelah musim begini sudah banyak jadi perkampungan. Kau juga daerah apa sampai daerah memang daerah dingin sih, daerah sana. Iya, jalur menuju Wanayasa itu yang pertama ibu kota. Coba mau sampai ke Burangrang. Pemimpinnya siapa selain berontaknya? Jadi ini bulu taninya bukan dari lokal, ini dari Makau. Cina Makau. Dari Makau. Jadi dulu itu kan zaman kolonial kan diberlakukan zaman Telstelsel, tanam paksa. Jadi komunitas itu dan rempah-rempah. Jadi mereka sengaja didatangkan karena memang di daerah asalnya kan skillnya memang di situ, jadi cocok dengan skillnya. Lalu diadakan juga kolonial, bekerja di sini, ya mungkin bukan mungkin memang menurut data sejarah persoalan gaji haknya banyak yang tidak dituntaskan, ditunda. Ya ada oknum lah dari pihak Belandanya. Ada namanya Kapten Samuan lah gitu, ada Kapten Samuan dari sebagai mandor lah gitu ya. Malah Kapten Samuan ini juga dibunuh ya. Jadi terjadilah konflik. Nah itu masih di masa Bupati dan Soawan. Iya. Jadi siapa yang bunuh sebenarnya tapi? Belanda. Jadi Belanda itu kan ingin mengambil hasil ya digunakan hak-hak tidak digunakan karena ada pemberontakan akhirnya. Yang begitu banyak kan merupakan dulu toko sama gudang tempat sebelum hasil rempah itu dibawa ke Jakarta. Dari sini dibuat ini karena itu kan stadion dekat dengan stadion. Nah, peristiwa itu ditulis secara runut oleh Kang Norit yang tadi bareng teman kita sejarawan. Nah, tadi kan dia beliau judulnya Pergolakan Tanah Paksa dan Sejarah Beri. Itu semua sejarahnya ada di situ. Termasuk si kapten itu saya lagi ingat namanya itu. Ada sulit di namanya. Jadi ada oknum dari pihak kolonial, biasalah selalu ada oknum ya. Jadi harusnya gajinya lancar, jadi tersendat. Langsung ada sejarahnya. Yang peristiwa Ranca Derah itu sering disebut, ada disebutkan mengulas tentang liburan di beberapa novel Panjang Rawang. Itu Rawang. Waktu itu kan Rawang. Tapi dia agak ke dalam ya. Iya. Jadi kan memang jadi dulu itu ketika huru hara itu, maaf ya, ketika huru hara itu dampak dari semua yang telah dibangun dalam Selatan dirintis kayak rumah, Sidena sempat mengalami dibakar. Jadi habis kota ini dulu dibakar. Ya, oleh sebetulnya mereka bukan pemberontak, hak-haknya aja ya. Nah itu sampai habislah kota ini. Jadi dibangun kembali gitu.
Makanya tadi betul kata Pak Bulu, pendopo juga sampai bawah apa? Tiang-tiangnya dibawa lagi. Jadi itu yang kita kunjungi dulu itu lokasi kedua. Dulu sekitar situ dulu. Ada sedikit tambahan juga Pak, karena di sini kan dulu ada istilahnya gudang kopi yang sekarang di Pelabuhan di Batu yang itu merupakan pelabuhan yang untuk mereka jalur jalur laut, nanti harus sampai ke Walahan itu, Walahan dan banyak. Ya, jadi jejaring dengan para pejuang Jawa. Nah, termasuk berandil besar dalam menumpas pemberontakan ini antara Syekh Bayi Yusuf dan Sohabil saling membahu-membahu lah Pak. Maka di dalam buku Panorit itu tadi ada yang disebut Kiai Sapu Jagat, sebutan Syekh Bayi Yusuf. Jadi Kiai Sapu Jagat itu jadi beliau ketika menghalau pemberontakan pakai lidi, tapi di hadapan musuh itu seolah senjata. Itulah Belanda Karomah lah ya. Ada zaman dulu saksi. Memang itu berperan beliau dengan selama menjadi 18 dan memang tampaknya tidak diplomasi. Dari jam setengah. Jadi dari salah satu buku itu sektor Bali Asa itu menghalau. Jadi memang sana kemari lah memberontaknya sampai ke lintas kota. Karena mungkin ya mereka katakanlah di negara orang ya sedang sebenarnya tadi mereka terzolimi. Sebenarnya mereka terzolimi kan, hak-haknya disumbat lah oleh Belanda ini. Jadi mungkin mana aja gitu karena mungkin Kerajaan salah sebuah mereka. Ya, sebenarnya saya menjadi agak sensitif. Tapi kalau melihat kedudukannya memang dari Makau ini memang terzolimi. Ya. Karena bicara 10.000 itu identitas ya. Ya. Makau. Iya, gabungan itu dengan. Nanti mereka datang berapa kapal itu Kan banyak. Kalau dulu kan ini ada istilah kampung kita karena memang ada penduduk dari kita. Ada di Garat yang warnanya itu ada kampung namanya Garat Cina, malah ada curugnya. Curug itu yang terjun. Jadi dulu mereka mengumpulkan berbun itu di situ. Di sekitar Tali itu karena kan kerja mereka di perkebunan. Tapi semakin lama nggak ada kebun Nggak ada kebun juga. Nah itu kita belum bisa mendeteksi kan. Apakah yang di sekitar jalan Sudirman itu masih yang di pantai itu hanya sayur tahu itu atau aku aja. Karena itu memang itu kan dari berarti ini juga gitu ya. Hanya bisa 10.000. Jadi kayak terus saya udah membayar itu. Di situ nggak ada yang masak di dong, tapi sama dia generasi mungkin butuh waktu lagi mereka. Jadi mereka sebenarnya agak ahli. Jadi komoditasnya Cina potensinya di sana. Jadi makanya ada atau mungkin ada saja atau di murah atau gimana. masih sisa-sisa cara lempar aja dulu kan itu kebiasaannya jika dia menjelasin nanti ini ada berapa bed?
Zaman dulu kan kerja di rumah dia diganti sama 68 yang mulainya 68. mobil kami ada di ini masuk ke mana, Pak? Foto dan video masuk ke mana? Foto apa? Jalan Ibu nanti. Oh. Ah, keren. Terus Bu. Oh. Cepat ini. Ini keliling Purwakarta nih. Lagi. Ibu kalau kuat durasi 1 jam Bu sampai dari Bogor sampai keliling Purwakarta. Iya sampai iya, putar-putar Pak sampai ke Siapa lagi yang mau naik? Sebentar. Sepeda siapa? Oh ya, sepeda ini kan temanya melayani negeri dengan cinta Bu. Jadi kita keliling Purwakarta memperkenalkan Purwakarta dengan media sepeda ontel ini. Ini kalau dari awal sampai habis berapa? 1 jam. 1 jam. Iya. 1 jam Pak. Karena dari mulai Kopo sampai keliling-keliling di dalam kota, perkenalan tentang sejarah, tentang pariwisata, sampai ke ujung daratan. 1 jam. Iya. 1 jam. 1 jam nih. 1 jam. Ini baru nyampe jalan baru Bu. Masih dekat. Di awalnya aja. Oh. Belum keliling di dalam kota, nanti di setiap kecamatan. Karena kan mau perkenalkan tentang tempat sejarah, tentang tempat pariwisata. Di foto dulu. Ya buka jam berapa? Ya kalau untuk layanan kebetulan kita dalam hari kerja buka dari jam 9 sampai jam 15.00. Minggu buka jam. Kalau Sabtu Minggu kita buka sampai jam 13 dari jam. Dari jam berapa hari Sabtu Minggu? Dari jam 9 sampai jam 13. Ya. Weekend ya. Kecuali liburnya kecuali tanggal merah atau hari libur nasional saja. Bayar apa gratis sekarang? Zaman Om Jen nih. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai free Ya. Ya, kembali ke zaman Kang Dedi, berarti zaman Om Jen sekarang semua museum digital yang ada di Purwakarta termasuk Balai Nung Rahayu gratis ya, untuk publik. Karena memang tujuan dibentuknya itu agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh tentang sejarah juga. Manfaat dari musik itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Atur nuhun Kang. Nah ini Bu, kita mengenal sekarang budaya seni wayang golek.
Bapak Aing. Pak Dede ya, ada jadi foto ya. Lagi. Pak Dede ya, menjadi foto lah ya sarang Kang Dede ya. Oh. Lagi. Yuk. Nah ini sang mantan ini. Ya. Mantan Dedi. Ini Ya. saat masih apa ini? Iya, waktu jadi Bupati Purwakarta ini. Bu, mana itu harus tahu nih. Bang. Ini sama dalam sholawat juga ada tali persaudaraan ini. Oh iya. Cikundul ini. Iya, waktu itu kan Ustadz Muhammad kan ketemu beliau waktu tahun beliau menjabat. Iya. Ternyata masih jadi ini tuh Ustadz Muhammad tuh kesini nenek. Masa? Iya. Ustadz Muhammad yang di Empang masih satu saudara dengan Ambu karena ini Dari ke Cikundul. Cikundul. Terahnya Cikundul ini. Dari bapaknya uanya. Kan dulu uanya pernah jadi bupati di sini. Iya. Pak Bunyamin. Nah, itu terah Cikundul. Bapaknya juga. Jadi ini generasi ke-6. Jadi Ustadz Muhammad itu yang di Bogor kesini nenek. Dan itu sudah dipertemukan. Sudah. Ada videonya di YouTube. Di YouTube Purwakarta TV. Pak Muhammad dengan ini udah dipertemukan. Iya. Jadi ini kuat terah Cikundulnya dari ibu soalnya. Dari ibu. Yang kuat tuh bapak apa ibu? Bapak. Oh dari bapak dia. Sorry, dari bapak. Ternyata saya nenek ya ke situ. Ibu. Kebetulan pada malam hari ini adalah malam Minggu ya. Bertepatan dengan Car Free Day dan acara Kang Dede Mulyadi. Ini adalah tamu dari komunitas Jalan Pagi Sejarah. Jadi komunitas sejarah yang mencintai sejarah bangsa Indonesia termasuk sejarah leluhurnya. Kita ke Balai Panyawangan di Ora Nusantara ya pemirsa. Yang oleh-oleh nanti ya. Oh iya. Tapi ini menurutnya nggak mau.